Hello everyone. Hello future managers. Welcome back to Public Talks. Episode berapa, guys? Episode berapa? 3. Ya. I know it's been such a long time since our two last episodes. Itu udah kayak 2-3 bulan yang lalu karena kita kemarin we've been occupied with some other things kayak kepanitiaan dan yang lain-lain. Sama mungkin karena semester baru juga jadi kayak a lot of adjustment juga di awal, especially anak-anak semester 5 kali ya. Karena mereka juga prepare magang, prepare dosen baru dan yang lain-lain. So, at least hari ini kita udah bisa mulai podcast lagi dan as you guys can see kita di suasana baru sekarang ada alam dan sawah ya. Anyway, kayaknya udah enough yappingnya, kita langsung masuk ke segmennya aja. So, welcome Mas Vito di Public Talks ini, episode 3. Oke, welcome. Boleh perkenalan diri dulu deh. Oke, jadi perkenalin, nama aku Vitor Prabowo. Di sini aku sebagai ketua dari UKM Musik FBUII periode 2025-2026. Jadi ya di sini saya diundang oleh MJM untuk sebagai narasumber dari podcast hari ini. Gimana Mas Vito hari ini? Nervous? Aman? Alhamdulillah. Ya day one sebenarnya. Day one podcast gimana? Day one podcast di kampus lah sebenarnya. Seharusnya di kampus. Cuman kita mau nyari suasana baru makanya kita pindah ke sini. Jos, keren. Biar ini kita udah kena angin sepoi-sepoi banget nih guys di sini. Ya. Enak banget. Tadi di UKM Musik. Okay. Ketua. Alhamdulillah kebetulan jadi ketua. Itu join UKM Musik tuh udah dari kapan? Join UKM Musik sebenarnya UKM ini sempet bahasanya mati sebenarnya. Bukan mati sih sebenarnya. Lebih ke tidak aktif, off gitu. Hampir 2 tahun. Jadi saya kemarin ditarik sama ketua sebelumnya, Mas Aal, untuk sebagai pengurus di periode sebelumnya. Jadi di tahun sebelumnya itu saya sudah masuk sebelum ada oprek dan saya diberikan amanah untuk menjadi pengurus di tahun sebelumnya. Jadi untuk kapan saya masuk dari tahun kemarin, sekarang hampir setahun sudah. Setahun. Berarti udah dari semester 2 ya ikutnya? 2, 3? Iya 3. Ini aku mau lanjutin obrolan kita ini tadi. Kan tadi saya bilang kalau ada UKM Musik tuh kebagi jadi 2 ya? Iya. Yang betul. Di kampus atas sama di kampus bawah. Betul. Itu kalau kayak gitu manajemennya tetap satu atau beda-beda? Kebetulan saya ikut dua-duanya. Yang di musik atas saya ikut dari semester 1 dan tentu saja beda dari segi SDM, segi peminat sangat jauh berbeda. Untuk FBE sendiri tidak sebanyak yang di universitas tentunya. Jadi kalau yang ditanya manajemennya beda, cukup berbeda karena SDM yang tidak terlalu banyak, terus peminat yang tidak sebanyak yang di atas, jadi perbedaannya cukup signifikan dalam hal operasi jalannya UKM lah. Oke. Tapi kalau tadi kan manajemennya beda, tapi kalau ketuanya tuh beda atau tetap satu juga? Ketuanya beda. Tetap beda juga ya? Tetap beda juga. Oke. Sekarang aku mau nanya ini deh. Genre musik kesukaan. Genre musik kesukaan. Lagi bahas podcast musik di sini. Genre musik mungkin untuk sekarang ya. Saya orangnya fluktuatif dalam musik. Kadang suka yang indie, kadang suka yang bagaimana gitu. Tapi untuk sekarang saya lebih ke alternatif rock apa indie gitu sebutannya, kayak apa ya, skena gitu, lagu-lagu skena gitu. Ya semi skena lah, sok-sok skena sebenarnya, ngikutin zaman. Tapi kayaknya waktu itu kan kita pernah, oh ya guys, jadi Mas Vito ini juga sebenarnya teman aku sendiri. Dari tadi mau ngomong tapi kok kayak kaku gitu jadinya. Gak apa-apa, santai aja. Kita di sini santai. Iya. Aku sama Mas Vito udah temenan dari semester awal, karena kita sekelas mulu sampai semester 2. Semester ini kita ada sekelas nggak ada ya? Semester ini nggak ada, semester kemarin. Semester ini nggak ada. Oh ya, kemarin sempat ini juga nggak sih, suka bossa nova? Bossa nova yang lagu Lofi. Apa itu lagu, apa lupa gue. Ya Lofi kan? Lofi. From the Start ya? From the Start.
Kayak main deh kemarin. Waktu kita ngopi kapan semester berapa? Iya waktu nugas kan? Iya waktu Iya yang nugas. itu. Aku ingat soalnya. Betul. Oh, lately kesibukannya apa nih Mas? Kesibukan Di UKM sekarang musik akhir-akhir di ini. UKM musik. Mm-mm. Di UKM musik kebetulan karena baru penerimaan oprek anak-anak 25. Mhm. Jadi minggu kemarin barusan kumpul perdana. Habis itu nextnya minggu depan kita mau ngadain kutin. Itu kayak sejenis kumpul rutin buat anak-anak musik bisa sharing, belajar, bertukar ilmu tentang musik. Habis itu kita juga 2 minggu sekali rencana mau mengadakan jamming studio. Bisa di cafe sih, sebenarnya ada 2 opsi. Mhm. Tapi kalau di studio mungkin lebih nyaman gitu. Dan Oke. mungkin kesibukannya kita bakal mengatur hal-hal tersebut depannya. Tapi kemarin aku lihat juga sempat ini ya, perform di cafe gitu. Ya, sempat itu kebetulan di Hotel Riz Oh, itu di hotel. Malioboro. Itu kami diundang untuk main di situ. Dan ya, alhamdulillah dikontrak dan Oh, di kontrak gitu. dikontrak sebulan, alhamdulillah. Berarti itu nanti setiap minggu atau? Setiap malam minggu kita main di situ. Oh, oke. Terus kira-kira peran UKM musik buat mahasiswa secara umum itu apa tuh? Peran UKM musik. Sebenarnya Secara peran umum. UKM musik sendiri itu sebagai wadah sih sebenarnya. Karena UKM sendiri kan unit kegiatan mahasiswa di mana sebuah wadah bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin bermusik gitu, ingin bertukar ilmu tentang musik, belajar tentang musik. Tapi di satu sisi kita tidak bisa menerima keseluruhan. Jadi mau tidak mau kita mengadakan oprek gitu. Dan ya bukan berarti yang tidak bisa sama sekali atau bagaimana tidak bisa mengikuti UKM musik. UKM musik itu ya tempat belajar juga. Saya pun masih belajar sampai sekarang tentang musik. Jadi ya UKM musik itu kalau ditanya sebagai apa untuk mahasiswa ya sebagai wadah bagi mahasiswa yang senang bermusik. Ngembangin minat mereka Ngembangin ya. minat mereka, ngembangin bakat mereka lagi. Ya jadi cara mereka kayak musik mendukung kreativitas dan bakat musik tuh ya lewat bisa dari lewat ini. Salah satunya bisa gitu. Mungkin karena bisa menambah relasi juga sih sebenarnya. Gitu. Sebenarnya. Oh ya, by the way nama bandnya apa? Leak. Nama bandnya Leak. Sebenarnya bukan band, nama UKM-nya Leak. Oh, nama UKM-nya Nama Leak. UKM-nya Leak. Tapi kalau bandnya gitu ada namanya? Nama bandnya sendiri tidak ada. Jadi misal kita main di mana ya kita membawa nama UKM tersebut Leak ketika bermain. Oke. Terus kira-kira keterampilan apa lagi yang bisa berkembang ketika mahasiswa itu gabung di UKM musik ini? Keterampilan apa lagi yang bisa berkembang? Mungkin dari segi seperti ketika anak-anak yang belum pernah manggung atau tidak pernah perform sebelumnya di depan orang ramai gitu. Itu bisa mengembangkan tingkat kepercayaan diri mereka mungkin. Belajar bagaimana cara biasa kan main musik kayak di kamar gitu, main musik kamar mandi, di mungkin nyanyi. Kamar mandi nyanyi ya. Betul juga. Ya mungkin kalau di depan orang itu vibes-nya bakal beda. Beda banget nih. Mungkin yang biasanya bisa main selepas itu, nyanyi selepas itu, tiba-tiba ketika di depan orang ramai gitu, gugup, nervous gitu. Nah, di sini panggung. Keterampilan itu mungkin yang bisa dikembangkan lagi. Karena jangan sekedar main musik yang biasa-biasa saja mungkin ya. Mungkin jatuhnya bisa menjadi sebuah sebuah bakat yang bisa dikembangkan dan digunakan lagi. Bisa dieksplor juga dieksplor lagi lagi lebih dalam. Terus kalau tantangan terbesar yang sering banget dihadapin buat ngembangin UKM musik di FB sekarang ini apa? UKM musik FBE, tantangan yang paling besar mungkin sekarang ini karena kampus kami terbagi menjadi 2 bahasanya. Yang di atas ada anak charter gitu kan. Ada anak bisdik, ada anak akuntansi perpajakan dan analisis keuangan. Kebetulan di angkatan 24 dan 25 ini sangat banyak yang dari atas gitu, dari charter. Jadi tantangannya itu mungkin lebih ketika ingin latihan atau kumpul rutin tadi, kegiatan yang ingin diadakan. Jadi harus mencari jalan di mana tengah-tengah mungkin kan bahasanya. Semisal anak FBE ini satu di bawah semua mungkin ya lebih enak gitu. Latihan gitu. Dan sekarang tempat dan
waktu sih yang harus dipertimbangkan secara itu. Tidak terlalu banyak tantangannya sebenarnya, karena UKM ini ya have fun, main musik. Tapi kayaknya lebih di waktu ya, since kita Lebih juga di udah waktu. semester Semester 5 udah 5. mulai nyiapin buat Betul sekali. TA dan yang lain-lain. Skripsi. Ngambilnya skripsi ya? Skripsi. Oh, kebetulan magang. Terus kegiatan yang biasanya dijalani sama UKM musik selama satu periode berarti 1 tahun kan ya? 1 tahun. Kira-kira kegiatannya apa aja? Kegiatan dari kami itu untuk kegiatan besar kayak event gitu belum ada, tapi rencana di kepengurusan kami sekarang ini pengen ngadain event yang dimana eventnya itu mengundang fakultas-fakultas lain buat jadi satu, buat ya nge-gigs lah bahasanya kalau di musik, nge-gigs gitu. Jadi mungkin itu event yang pengen saya jalankan. Tapi untuk event selama 1 tahun ini yang sudah terencanakan itu ya ada namanya jamming kustik. Jadi nanti anak-anak FBE gitu main jammingan gitu hampir setiap bulan. Dan ya nanti kita cari tempatnya, dan itu untuk umum juga. Kalau kayak gitu biasanya di mana? Di kafe? Di kafe sih. Terus kan tadi baru oprek juga. Terus itu masa mereka penyesuaian dan mereka latihan itu gimana? Untuk penyesuaian dan latihan tentu perlu waktu. Ada yang bisa langsung maksudnya tidak nervous gitu dari awal masuk, ada yang sudah pede, ada yang sudah punya pengalaman tinggi. Tapi kan ada juga yang dia hebat, dia punya bakat, tapi masih belum pede, masih belum tahu gimana caranya bermain dalam satu band bersama yang lain gitu. Dan menurut saya di situ sih anak-anak 25 latihannya di situ. Latihan bareng, makanya saya adakan kumpul rutin tuh supaya bisa chemistry mungkin ya, chemistry ya, dan bonding juga gitu. Biar tahu lah gimana sih ngeband gitu, bermain musik bersama sama tim itu, karena beda individu dengan bermain band itu beda, tentu sangat berbeda. Tapi kalau kita mau masuk lead, kita basicnya harus punya kayak udah bisa nyanyi duluan atau bisa ngedrum duluan. Sebenarnya tidak perlu bakat yang sehebat itu juga, pengalaman yang setinggi itu juga. Jadi ya karena oprek nanti ada panitia yang sebagai pejuri lah bahasanya gitu, yang buat mengetes gitu. Kalau dari itu intinya nyoba aja sih, intinya tes aja dulu, coba dulu aja gitu. Kalau ditanya kriterianya seperti apa juga, saya yang penting bakat sebenarnya tidak yang sebakat itu juga. Yang penting ada niatnya lah, niat dan keinginan untuk bermain musik. Terus kira-kira pesan buat mahasiswa yang suka musik, saya masih ragu nih buat gabung. Pesan buat mahasiswa yang suka musik tapi masih ragu untuk mungkin gabung. Yang kayak tadi, yang mereka masih ngerasa kurang banget di musik tapi pengen gabung gitu. Kalau masukan dari saya sih tidak perlu ragu gitu, tidak perlu takut gitu, karena musik sendiri itu kan sebuah ekspresi bagi semua individu gitu. Kalau memang suka musik dan merasa ingin bermain, merasa wah aku kayaknya hobi di musik dan ingin mengeksplornya lebih dalam, silakan masuk, silakan coba di oprek tahun depan mungkin. Jadi tidak usah ragu, tidak usah takut lah. UKM ini tidak yang gini gitu, enggak. Jadi UKM friendly ini, lah ya friendly, have fun, kita bernyanyi bersama, bermain bersama. Oke, terakhir. Bukan terakhir sih, sebenarnya kita habis ini masih ada question box lagi. Harapan Mas Hipto buat UKM musik nih ke depannya seperti apa? Harapan saya ya jujur untuk periode ini peminat dari musik FB itu cukup tidak banyak. Jadi mungkin harapan saya yang paling besar itu sepengen saya, sebenarnya ada orang yang senang dengan musik, saya tahu gitu, banyak yang suka musik di fakultas kita sendiri ini, tapi ragu, takut untuk masuk ke UKM musik gitu, karena nanti jago-jago lah, nanti begini-beginilah, nanti begitu-begitu. Jadi mungkin tidak perlu ragu karena kita belajar bersama gitu. Saya sendiri masih belajar sampai sekarang, belajar musik. Jadi kita sharing, kita have fun lah di musik ini. Jadi tidak usah takut lah masuk musik. Jangan ragu, yang penting coba dulu aja. Coba aja dulu. Oke, sekarang kita masuk ke question box, guys. Jadi
question box ini kita nanti jawabin pertanyaan dari question yang udah kita buka di Instagram. Hari ini kita dapat 3 pertanyaan nih. Yang pertama dari kita sharing aja deh. Dari down624_ di UKM Musik UII ada dangdutnya. Di UKM Musik UII. Untuk UKM FBE sendiri sih karena ya itu tadi kekurangan peminat dan SDM, tapi pasti ada sih yang suka dangdut dan pemain dangdut gitu. Cuma ya untuk sekarang belum ada dangdut. Tapi saya pengen ngembangin sih, apalagi hipdut Tengsi gitu kan kayak keren aja. Oh ya, Tengsi sekarang lagi betul trending. Hipdut itu genre baru dan keren banget. Oh, itu namanya hipdut. Kalau Tengsi itu hipdut. Menarik. Next dari Herunisa Salsabila Fitriasi. Panjang ya namanya, Mbak. UKM Musik itu ngapain aja sih kegiatannya, Min? UKM Musik ya itu kita belajar musik seperti di kegiatan kumpul rutin, jamming studio, latihan bareng. Nanti semisal ada event-event di mana kami diajak untuk bermain di situ, ya kita latihan terus tampil. Rolling, pasti rolling. Untuk yang main rolling, semua bakal main. Gitu. Jadi ya untuk kegiatannya ya bermain musik. Bermain musik intinya. Musik. Tapi ada manajemennya juga tadi. Ada manajemen. Yang terakhir ada dari Lydia ORBL_. Kalau di UMKM Musik, UKM. Sorry guys. Kalau di UKM Musik suka nerima panggilan buat ngisi di kafe-kafe gitu nggak, Kak? Terus ada fee-nya nggak ya? Oh, untuk UKM Musik suka nerima. Ya, banyak yang ngirim gitu. Alhamdulillah. Untuk yang tahun kemarin cukup ya tidak terlalu wah gitu. Tapi untuk sekarang kami cukup menerima, dan untuk yang sekarang kontrak aktifnya ada di Hotel Ritz Malioboro, kami dikontrak sebulan di situ. Lalu untuk fee untuk dari kepengurusan saya, pengurusan kami sebenarnya. Fee itu bisa dinego, ada fee-nya. Gitu. Jadi itu aja dari Kit Podcast kali ini. Mungkin jangan lupa leave a comment section di bawah juga, bisa jadi bahan evaluasi kita sama tim juga, dan jangan lupa pencet subscribe juga guys biar kita bisa berkembang lagi. Well, itu aja dari kita. See you guys on the next video. Bye bye.